Selamat pagi Kak Taruna, bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran bahasa Inggris Maritim ataupun Maritim English pada hari ini. Nah, pada bagian keempat ini kita akan membahas kembali masih soal berputar di sekitar simbol-simbol dan ataupun singkatan di dalam logbook ataupun jurnal kapal. Di sini kita akan melihat hari ini lanjutan daripada yang kemarin adalah ada istilah-istilah DBT. Maksudnya adalah double bottom tank ataupun tangki dasar berganda. Kemudian ada FWT, fresh water tank ataupun tangki air tawar. Kemudian ada tertulis di sini BWT, ballast water tank ataupun tangki balas. Selanjutnya ada FOT ataupun full oil tank, tangki bahan bakar. Dan kemudian di sini ada istilah HSD, ini sering kita perbincangkan di dalam kelas ring. HSD ataupun high speed diesel, artinya adalah minyak solar bersih. HSD ya, high speed diesel ataupun minyak solar bersih. Kemudian di sini ada MFO, marine fuel oil, minyak bahan bakar pekat. Saya ulang, MFO, marine fuel oil, minyak bahan bakar pekat. Kemudian di sini ada FO, fuel oil, adalah bahan bakar. Ya. Terus di sini ada LO, kemudian ada lube oil, singkatan-singkatan seperti ini, ataupun lube oil. Ya, ada yang pakai tidak pakai E di sini lube, ya. Kemudian di sini ada yang pakai huruf E. Lube titik oil atau kemudian lube oil. LO maksudnya adalah lubricating oil ataupun minyak minyak pelumas, ya. Harus diingat ya. Ini LO, lubricating oil ataupun lube oil, lube oil sama maknanya adalah minyak pelumas, lubricating oil. Kemudian di sini ada FW, itu adalah fresh water ataupun air tawar, ya, di sini. Terus kita lihat kembali di bawahnya lagi. Di sini ada consume, ya, singkat titik ya. Itu maksudnya adalah consumption, pemakaian ataupun konsumsi, ya. Kemudian di sini ada CO ataupun CM, ya. Maknanya adalah chief officer ataupun chief mate. Jadi kalau CO ini chief officer ataupun CM chief mate, dalam bahasa Indonesia adalah mualim satu. Ini sudah sering kita bahas di situ ya, di dalam setiap pertemuan. Jadi ada kemudian ada angka 2 garis miring 0, kemudian 2 Romawi garis miring 0, kemudian angka 2 garis miring M. Maksudnya adalah second officer ataupun second mate ataupun mualim 2. Ini ingat ya, ini 2O, 2 Romawi O, kemudian 2 garis miring M, ya. Ini 2O maksudnya adalah second officer, kemudian 2 Romawi ini boleh juga terus dalam 2 Romawi second officer, kemudian 2M second mate. Maksudnya adalah mualim 2. Sama seperti di bawahnya di sini adalah ada 3 garis miring 0 ataupun O, kemudian ada 3 Romawi garis miring O. Itu maksudnya adalah third officer ataupun third mate, adalah mualim 3. Ya. Kemudian di sini ada EM, apprentice mate, maksudnya adalah calon mualim, apprentice mate, ya. Terus di sini ada AO, assistant officer ataupun perwira pembantu. Selanjutnya ada RO, radio officer ataupun perwira radio ataupun markonis, ya. Selanjutnya di bawah ada CE, Chief Engineer ataupun kepala kamar mesin. Itu singkatannya adalah C garis miring E, I, ya, CE lah tulis kayak kan. Selanjutnya di situ ada angka 1 dan E. Maksudnya di sini bermakna adalah first engineer ataupun masinis 1. Kemudian di sini ada tertulis lagi 2 garis miring E ataupun 2 ramai garis miring E, maksudnya adalah second engineer ataupun masinis 2. Kita lihat selanjutnya apa lagi. Begitu juga dengan
ada masinis 3 ya, angka 3 Eko, kemudian 3 rumah ini third engineer, masinis 3, kemudian ada di sini ada BSN ataupun garis miring B dengan S, maksudnya adalah bosun ataupun boatswain ya. Ini harus diingat, BSN itu maknanya adalah bosun, kalau B di garis miring dengan S ini adalah boatswain, itu artinya adalah serang ya. Kemudian di sini ada key M, ataupun key garis miring M ataupun key garis miring master, itu mana adalah quarter master ataupun juru mudi ya, juru mudi quarter master. Terus di situ ada E.B ataupun A garis miring B, itu able body ataupun juru mudi. Jadi banyak penyebutan untuk juru mudi ya, ada bisa quarter master, kemudian AB ataupun able body, terus ada lagi helmsman ya. Jadi harus bisa mengingat-ingat ya. Kalau memang dipanggilnya quarter master berarti itu juru mudi. Kemudian dipanggil able body itu juga juru mudi. Kemudian ada lagi helmsman itu juga juru mudi ya. Kemudian di sini ada A.S ataupun A garis miring S, able seaman, panjarwala ya. Kemudian di sini ada O.S garis miring O garis miring S, ordinary seaman. Kemudian O garis miring S ini juga sama, ordinary sailor ataupun klasi ya. Ingat ya, O.S ataupun O garis miring S ini ordinary seaman, O garis miring S itu maknanya adalah ordinary sailor ataupun klasi. Kemudian di sini ada E garis miring F, kemudian E garis miring foreman, maksudnya adalah engine foreman atau mandor mesin. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada bagian yang keempat ini tentang simbol-simbol atau di dalam logbook ataupun buku jurnal kapal yang perlu kamu ketahui. Jangan lupa setelah menyimak, kemudian kamu catat tayangan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa kirimkan tugas siswamu ke Google Classroom. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.